Selamat pagi adik-adik. Bagaimana ini kabar adik-adik rumah? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Pasti ya Lose ya. Nah adik-adik, Tuhan itu baik loh. Dari semalam kita tidur sampai kita mau sekolah minggu, Tuhan itu memberkati kita selalu. Nah sebelum kita mau ibadah, mari kita pujikan betapa baiknya. Kita berdoa dulu ya untuk bersyukur pada hari ini. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita menyatukan hati. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami supaya kami bisa duduk dengan baik, dan nantinya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lase tahu nggak obat yang paling manjur itu apa, Lase? Apa ya? Menurutku sih obat yang paling manjur itu obat yang mahal. Terus langsung resep dari dokter yang paling mahal, Lase. Setuju nggak adik-adik? Kalau menurut lo, Sofriska ini ya, itu semua memang bisa membantu ya kalau kita sakit, kita membutuhkan obat tentunya. Tapi yang paling cepat membantu adalah hati kita yang gembira loh, kayak lagu ini gitu. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita sama-sama muji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Saya undang dulu adik-adik berdiri. Kita mau mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Papa Mama boleh bantu transfer atau enggak, adik-adik mengumpulkan persembahannya dulu, taruh dalam amplop. Nanti kalau ada kesempatan adik-adik keluar, boleh ditaruh, dikasih nama, dititipkan di pos di GKT Nazaret, atau enggak ditaruh dulu di dalam amplop. Nanti ketika ibadah tatap muka kita bisa bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kita mau memujikan Ku Istimewa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah persembahan ini dipakai untuk kemuliaan di gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Loso Vivi? Ya Loso, kenapa? Gak apa-apa Loso Friska cuma mau manggil aja kok. Adik-adik gimana sih respon kalian kalau dipanggil oleh papa atau mama? Pasti jawabnya juga kayak Loso Vivi ya. Jawabnya ya. Sama seperti pujian ini yang kita harus menjawab ya ketika Tuhan memanggil nama kita. Adik sudah siap untuk mendengarkan firman-Nya? Siap ya Loso. Ya, kalau itu kita sama-sama pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Dia
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saya mau tanya nih, kalian pernah nggak sih diajak jalan-jalan sama papa atau mama? Pasti pernah ya. Mungkin ada yang diajak jalan-jalan ke mall, ke kebun binatang, atau mungkin ke taman bermain, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini saya mau cerita tentang seorang tokoh yang bernama Yesus adik-adik. Yesus ini diajak jalan-jalan sama papa dan mamanya kemana ya? Supaya kita tahu Yesus diajak jalan-jalan kemana dan ngapain, kita mau buka Alkitab kita di Lukas 2 ayat 41 sampai 42. Yuk sama-sama dibuka Alkitabnya di Lukas 2 ayat 41 sampai 42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, udah tahu kan Yesus kemana? Yesus ke Bait Allah adik-adik. Ke Bait Allah untuk merayakan hari Paskah. Bait Allah itu seperti apa ya Lose? Bait Allah itu seperti ini loh, saya kasih lihat ya gambarnya. Bait Allah itu seperti ini adik-adik. Kalau zaman sekarang itu nyebutnya gereja, kalau dulu namanya Bait Allah. Nah, pada saat itu Yesus berumur 12 tahun. Yesus diajak oleh papa dan mamanya, Maria dan Yusuf, untuk pergi ke Bait Allah, merayakan hari Paskah. Nah, hari yang ditunggu-tunggu tiba adik-adik. Yesus sangat senang. Dia akan pergi ke Bait Allah untuk merayakan hari Paskah. Dia berjalan bersama orang tuanya, keluarganya ikut, lalu ada teman-temannya juga pergi ke Bait Allah. Di Bait Allah seperti pada umumnya beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sesudah acara itu selesai, Maria dan Yusuf ini hendak pulang adik-adik, mau pulang. Lalu mereka berpikir, loh, Yesus kok nggak ada ya? Kemana Yesus? Lalu mungkin Yesus udah pulang nih. Mungkin udah ada di rumah. Ya udahlah, pulang aja. Lalu mereka, Yusuf Maria ini pulang adik-adik. Mereka pulang, tiba di rumah, mereka melihat, loh kok Yesus nggak ada? Kemana Yesus ya? Mereka kebingungan adik-adik. Kemana nih Yesus? Apa mungkin Yesus masih ada di Bait Allah? Lalu coba aja deh kita cek aja. Kita ke Bait Allah, mungkin Yesus ada di Bait Allah. Mereka akhirnya kembali lagi ke Bait Allah. Nah, sampai di Bait Allah, mereka melihat, wah ternyata Yesus ada di Bait Allah. Yesus sedang duduk di antara guru-guru kitab suci. Ngapain Yesus masih di Bait Allah adik-adik? Yesus di Bait Allah karena Yesus ingin belajar lebih lagi mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, dengar ceritanya guru-guru kitab suci. Yesus sangat cinta akan firman Tuhan. Yesus akhirnya dibawa pulang oleh kedua orang tuanya. Yesus tumbuh menjadi anak yang pandai, anak yang cinta sama Tuhan, anak yang mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita sebagai anak Tuhan juga harus seperti Yesus adik-adik.
Yesus yang cinta sama firman Tuhan. Seperti Yesus yang mau belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Kenapa sih kita disuruh membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, harus cinta sama firman Tuhan? Karena dari firman Tuhan, dari Alkitab itu kita bisa tahu karya-karya yang Tuhan lakukan kepada kita, kebaikan-kebaikannya Tuhan bagi kita semua. Di situ kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, adik-adik. Nah, hari ini ceritanya selesai sampai di sini. Dari cerita ini kita diminta, adik-adik, sama Tuhan untuk mau belajar firman Tuhan, untuk mau cinta sama Alkitab, cinta sama firman Tuhan, mau untuk terus membaca Alkitab, karena dari Alkitab ini kita bisa tahu karya-karyanya Tuhan Yesus, pertolongannya Tuhan Yesus, kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Di situ kita bisa tahu, oh ternyata kebaikan-kebaikannya Tuhan itu sangat banyak, baik untuk kita semua. Nah, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menulis ayat hafalan dan juga catatan mingguan. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa ayat hafalannya dihafalin ya, dan terus melakukan firman-Nya. Sama-sama kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami terus mau belajar firman Tuhan, terus mau membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhannya hari ini? Pasti bisa dilakukan ya. Nah, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pada hari ini, mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.